Tapi memang keluarga saya sendiri bilang lebih cenderung pelit kali kamu bang. Halo, selamat sore. Namanya siapa ya? Sore, saya Hisar. Pernah kenal saya sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah, baru pertama kali ini komunikasi Iya, ya. Hmm. iya. Eh, Mas Isar setuju ya nanti hasilnya ini diupload ke YouTube gitu? Kalau saya pribadi ditanya setuju nggak setuju sih, saya kurang suka diekspos sih sebenarnya. Begitu. Tapi kalau memang perlu diupload, ya silahkan saja. Oh ya, oke, baik. Yang penting Ya. udah dapat izinnya dulu. Ya. Baik. Oke, kalau boleh tahu Mas Isar kegiatannya apa ya? Kerja kah atau ada usaha? Saya bekerja, karyawan swasta. Karyawan swasta, baik. Ini saya ada pertanyaan deh. Kenapa sih mau dibaca karakternya? Sebenarnya sih lebih ke pengenalan diri pribadi sih. Ya. Memang sih lebih baik kan kadang-kadang memang kita yang tahu diri kita sendiri, tapi biasanya orang yang lebih profesional di luar sana lebih tahu, lebih jujur menilai kita itu seperti apa. Oh ya, baiklah. Ya udah kalau gitu tanpa berpanjang-panjang langsung aja ya saya baca karakternya. Bisa kelihatan seluruh wajahnya, mungkin agak dijauhin lagi ya, oke. Yang pertama, Mas Isar ini orangnya pintar, daya pemahamannya tinggi, cepat dalam mempelajari hal-hal yang baru ya. Kemudian Mas Isar ini orangnya diskriminatif. Itu maksudnya adalah suka pilih-pilih dalam hal berteman, teman-teman maupun barang-barang yang disukai dan barang-barang dan bahkan mungkin makanan gitu. Nah, kemudian Mas Isar ini orangnya analitis dalam artian untuk melihat yang detail-detail kecil-kecil rinci-rinci itu kelebihannya di situ untuk bisa melihat yang detail-detail rinci gitu karena analisis. Dan biasanya orang yang analitis ini kalau ada masalah itu cenderung untuk memikirkan masalahnya secara mendalam, nggak selesai-selesai mikirnya kalau nggak kelar-kelar masalahnya gitu. Nah kemudian Mas Isar ini juga orangnya kayaknya toleransinya rendah ya, dalam artian raja tega gitu, raja tega. Kalau misalnya ada yang mau pinjem uang misalnya, pokoknya terus Mas Isarnya bilang enggak, pokoknya kalau enggak ya enggak. Kadang-kadang cenderung pelit biasanya kalau orang-orang pada umumnya gitu. Kalau orang yang raja tega ya seperti itulah. Beda dengan orang yang toleransinya tinggi atau nggak tegaan gitu, itu biasanya nggak tega gitu. Kalau misalnya mau bantu ya bantu, tapi istilahnya apa ya, kalau Mas Isar mau bantu ya bantu, kalau enggak ya enggak. Nah, pokoknya seperti itulah gambarannya kira-kira. Selanjutnya Mas Isar ini orangnya kritis ya, kritis dalam artian nggak bakal percaya tuh sesuatu hal kalau nggak ada bukti, data dan fakta gitu. Pokoknya harus ada bukti, data, fakta baru percaya gitu. Untuk itu Mas Isar ini orangnya nggak mudah dipengaruhi, tidak mudah untuk dipengaruhi gitu, dan memiliki prinsip yang kuat gitu, percaya pada prinsip yang Mas Isar tuh pegang gitu. Nah, kira-kira kalau dari 0 sampai 100 tingkat kecocokannya berapa persen nih?
Dari yang tadi dia omongin, kalau 0 sampai 100 sih, kalau saya melihat sih sekitar 85 sampai 90. Oke, baik. Ya, 85 sampai 90%. Bener sih, saya dibilang orangnya kritis, bener. Tapi kadang-kadang kemudian juga tadi dibilangnya kan soal saya itu orangnya yang analitis ya. Nah, bener sih memang, tapi kadang-kadang analisis itu yang kadang-kadang memang sering tidak masuk akal kalau menurut saya pribadi. Kalau dibilang saya orang raja tega, mostly kalau saya itu saya bilang 50-50, 50-50. Kenapa? Kalau raja tega, sebenarnya saya termasuk orang yang bisa toleransi tinggi. Tapi benar, ketika berbicara dengan uang, saya antara pelit dengan perhitungan itu sih 11-12 ya. Tipis banget memang. Nah, kalau saya lebih mengenal diri saya lebih ke perhitungan. Ketika saya memberikan sesuatu itu ke orang lain, kira-kira ini dampaknya apa? Saya mengajarkan dia sesuatu atau tidak? Atau kadang-kadang dilihat juga ketika saya memberikan ini, dampaknya bukan ke orang itu, tapi ke diri saya pribadi itu apa? Jangan pula sampai gara-gara saya ngasih uang ataupun pinjaman atau ngasih uang gitu ya, tapi berefek berimbas negatif ke diri saya dan keluarga. Nah, itu yang perhitungannya saya sih seperti itu. Tapi memang keluarga saya sendiri bilang lebih cenderung pelit kali kamu bang. Nah, tapi mereka akan mengerti ketika saya menjelaskan maksud dan tujuannya saya ke mereka. Oh, baru mereka mengangguk-angguk dan mengiyakan gitu. Gitu sih. Bagian yang 15% atau 10% yang kurang tepat itu di bagian mana? Yang itu tadi, yang masalah si Raja Tega. Oh, Raja Tega itu ya, oke. Paham. Ya, si Raja Tega. Kalau memang Raja Tega, memang benar. Kadang-kadang memang benar saya kalau ada lagi masalah, ya terkesan lebih jahat sih. Sama keluarga, jangan sama orang lain, sama keluarga sendiri juga kadang-kadang terkesan lebih, bisa saya ngomong ya tidak, enggak, ya enggak gitu loh. Apapun konsekuensinya ya saya sudah bilang tidak, ya sudah kamu harus terima apa yang saya bilang. Jadi terkesan lebih memaksa. Baik, gitu. Baik. Kemudian tadi itu apa ya tadi ya, saya lupa ya. Masalah, kalau yang masalah-masalah yang apa suka analitis ya, suka melihat detail masalahnya. Sebagian kalau saya bilang itu sekitar 90% deh kebenarannya. Memang benar, mostly saya seperti itu. Tapi ketika kadang-kadang ada juga yang nggak perlu dipikirin panjang-panjang nih, udahlah apa yang jadi ya itu nggak masalah. Tapi memang 90%-nya saya akan seperti itu. Terlebih khusus ketika detailnya itu untuk apa ya, yang hal-hal yang menyenangkan saya. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah itu aja. Berarti ini basicnya memang dari psikologi yang banyak ya? Enggak. Enggak. Belajar ini ilmunya learnable, bisa banget dipelajari oleh newbie, siapapun bisa belajar sih gitu. Karena dari titik-titik bentuk-bentuk yang ada di wajah itu kelihatan banget sih gitu. Dan mostly tingkat keakuratannya sih sekitar 80-100%. Kalau orang yang udah kenal banget ya 100. Gitu. Kalau boleh tahu, penting nggak kira-kira nih menurut Mas Syar tentang mengetahui karakter sendiri atau orang lain? Sangat penting. Terlebih khususnya apalagi kalau kayak kita yang sudah menikah. Ya itu penting banget. Penting banget kenapa? Ya karena kan karakternya kita dengan orang lain itu kan bisa jadi 180 derajat itu yang berbeda banget. Iya, benar. Gitu, bertentangan, bertolak belakang sekali. Nah, kenapa saya bilang penting? Ya supaya kita juga bisa menyampaikan ke orang lawan bicaranya kita atau siapapun itu nantinya, saya itu seperti ini karakternya. Jadi kalau ada hal-hal yang menyakiti hati dia atau yang tidak bisa dia terima, dia sudah tahu kalau kita memang karakternya adalah seperti ini. Ya, jadi menghilangkan kesalahpahaman dalam rumah tangga bisa ya? Ya,
Itu kalau dalam sisi rumah tangga. Ya, lebih banyak sih sebenarnya pentingnya untuk dalam keluarga dan rumah tangga kita sih. Kalau masalah di ruang pekerjaan, ruang lingkup pekerjaan kan itu kembali ke personalnya orang yang kita hadapi ya. Ya, dia mau mengerti apa tidak dengan kita. Ya, benar-benar. Makasih banyak Mas Isar atas waktunya. Selamat sore. Ya, terima kasih Mbak Nancy. Ya, mari.